Selamat pagi adik-adik Kak, semua. kameranya sebelah sini, Kak. Hah? Oh, kameranya di sini. Maaf adik-adik, saya selalu bersemangat. Selamat pagi semua anak-anak Joel Kids. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Joel Kids. Nah, hari ini kita akan teruskan firman Tuhan yang 2 minggu yang seminggu lalu kita sudah ikuti, yaitu dari serial firman Tuhan, Negeri Sejuta Kebaikan. Siapa yang sudah siap hari ini mendengarkan kelanjutannya? Angkat tangan, yeay, semua sudah siap. Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Gimana caranya kita bisa ikut pestanya raja? Siapa yang kemarin masih ingat firman yang kemarin? Ada orang yang mau masuk pesta raja tapi salah kostum. Pasti ditolak. Nah, sekarang Kak Simon akan lanjutkan apalagi yang harus kita punya untuk bisa masuk ke pestanya raja. Yaitu sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kembangkan supaya kita bisa masuk ke dalam pestanya raja. Hari ini Kak Simon akan memberi kalian suatu benda. Dan benda ini sangat berharga. Tada! Hari ini Kak Simon bawa sebuah koin emas, koin yang sangat berharga. Di Alkitab diceritakan ada 3 orang yang mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia mendapatkan 5 talenta, mendapatkan 2 talenta, dan mendapatkan 1 talenta. Siapa yang masih ingat firman-Nya? Siapa? Oh, itu yang baju merah itu masih ingat itu pasti. Itu tidak pernah bolos sekolah minggu, luar biasa. Ada yang dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Hari ini Kak Simon akan cerita tentang talenta ini, digambarkan sebagai koin ini. Kita akan lihat 3 orang ini, kenapa kok Tuhan pilih kasih ya, semesti kayaknya Tuhan itu tuannya sepertinya pilih kasih. Dari 3 orang ini cuman 2 saja yang diajak ikut masuk ke pesta tuannya. Yang 1 bahkan dikatain kamu hamba yang jahat. Kamu hamba yang malas, kenapa kok Tuhan ini cuma pilih 2 orang dari 3? Padahal mereka diberi masing-masing talenta. Kayaknya Tuhan ini pilih kasih. Tapi kita lihat ya, kita lihat cerita keseluruhan ceritanya, maka kita akan tahu kenapa Tuhan ini pilih cuma 2 dari 3 orang ini. Siapa yang sudah siap? Semua siap? Benerin dulu bajunya, benerin dulu, pada melorot semua itu. Oke, benerin dulu. Duduk yang tenang, kita akan siap. Firman-Nya ada. Nah, kita akan bahas tentang tanggung jawab. Tuhan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab menurut kesanggupan kita dan porsi kita masing-masing. Jadi, kita harus kerjakan tanggung jawab ini. Seperti tadi Kak Simon sempat bilang, kita akan ketemu 3 orang yang tuannya hanya pilih kasih adik-adik. Cuman hanya 2 yang diajak ikut pesta. Kita baca ya, kita baca di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak pergi keluar kota. Dan tuan ini mempunyai harta yang banyak dan harta ini diserahkan kepada ketiga hambanya. Diambil dari berangkasnya, diambil uang yang ada, diambil talenta yang ada, dan dia beri talenta-talenta ini kepada 3 hambanya. 3 hamba ini mempunyai kesanggupan sendiri, mereka punya kekuatan sendiri-sendiri. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi cuman 1. Tapi Tuhan ini tahu bahwa 3 orang ini punya kesanggupan yang berbeda. Yang diberi 5, pasti hamba yang dapat 5 ini punya kemampuan untuk mengerjakan 5 talenta. Yang diberi 2 juga sama, dia pasti punya kekuatan untuk mengerjakan 2 talenta. Dan yang punya 1, yang diberi 1, tuannya juga percaya bahwa 1 talenta ini bisa dikerjakan oleh hamba yang ketiga. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi ketika hamba-hamba ini diberikan talenta-talenta dari tuannya. Kita lihat hamba yang pertama. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Nah, ini dia. Kamu dapat 5 talenta kan? Kamu mau ngapain? Coba cerita.
Wah, aku dikasih 5 talenta nih sama bosku, sama tuanku. Aku harus bertanggung jawab. Dia sudah mempercayakan 5 talenta ini ke aku. Betul. Aku mau ngapain ya? Aha, aku ada ide. Ya, aku pergi dulu ya. Hah? Adik, dia langsung pergi. Dia segera pergi. Tapi Alkitab juga bicara bahwa orang hamba yang dapat 5 talenta, ketika dia terima talenta, dia segera pergi menjalankan 5 talenta itu. Kita panggil hamba yang kedua, ya. Hamba yang kedua dia dapat berapa, adik? Dapat 2 talenta. Nah, hamba yang kedua, kamu dapat 2 talenta. Kamu lebih sedikit daripada yang 5. Sekarang kamu ngapain dengan 2 talenta ini? Coba cerita. Iya sih, aku cuma dikasih 2 talenta sama 2 tuanku. talenta. Cuma karena Tuhanku sudah mempercayakan ini kepadaku, aku juga akan memberikan yang terbaik. Luar biasa. Oke, aku ada ide. Oke, aku segera pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Adik-adik, ternyata 2 orang tadi ketika terima talenta, yang dapat 5 dan yang dapat 2, mereka segera pergi menjalankan talentanya. Dan hamba yang punya 5 dan 2 talenta ini memang nanti di ujung cerita tuannya akan sayang dengan mereka. Karena mereka apa? Karena mereka terima talenta ini, mereka segera keluar dan mengerjakan talenta itu. Tanggung jawab yang kita terima, kita harus kerjakan dengan segera. Jangan, ini masih hari Minggu Kak, Senin saja, gak boleh. Kalau Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada kita harus segera jalankan tanggung jawab itu. Jangan bilang, Kak Senin ya Kak, nanti jam 5 sore. Harus segera. Yang pertama, kalian harus tahu, ketika kita terima talenta, segera jalankan. Kalian punya talenta, misalnya apa? Kalian pintar bernyanyi, pakai suara kalian untuk memuji Tuhan. Kalian pintar, kalian punya teman yang banyak, telepon mereka, teman mereka, beri penghiburan kepada teman-teman. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus segera dilakukan. Tapi adik-adik kita kan katanya ada 3 orang ya, 3 hamba ya. Kita sudah dengar yang 5 dan 2 talenta. Yang 1 orang lagi yang dapat 1 talenta kemana ya, kok gak datang-datang ya? Mana ya? Kamu ngakit-ngakitin adik-adik aja. Kamu ngapain di situ? Kamu kan dapat talenta juga kan? Iya, tapi aku cuma dapat 1. Tuh. Terus mau ngapain kamu sama 1? Tahu nih. Aku tanamin aja deh. Aku tanam aja nih. Juga buat apa juga cuma 1? Buat apa? Loh. Jadi aku tak nanam dulu ya talentanya ya. Loh, adik-adik. Yang 2 orang tadi kayaknya mereka kan senang kan? Mereka dapat talenta, mereka senang dan mereka kerjakan. Tapi yang 1 hamba terakhir ini kok sepertinya sebel ya. Suaranya kok dengar sebel ya. Dan katanya talenta yang 1 tadi mau ditanam. Memang itu biji mangga bisa ditanam. Kan talenta kan adik-adik, kenapa ditanam di dalam tanah? Kita lihat ya. Nanti habis ini, apa sih yang terjadi dengan mereka bertiga? Apa sih yang terjadi dengan 5 talenta, yang terjadi dengan 2 talenta, dan yang terjadi dengan 1 talenta ini? Siapa yang percaya bahwa 5 talenta bisa berkembang dengan baik? Kayaknya begitu ya. Siapa yang percaya kalau talenta ini ditanam di dalam tanah bisa jadi pohon talenta? Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi tunggu dulu, ceritaan firman Tuhan belum selesai. Kita lihat setelah ini apa yang terjadi dengan 3 orang ini. Ya, tunggu dulu di situ, kita dengarkan lagi. Nah adik-adik, kita tadi sudah melihat 3 hamba ini. Ada dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Dan hari ini Kak Simon dengar mereka akan kembali ke tuannya. Kira-kira mereka bisa menghasilkan berapa ya? Coba katanya mau datang nih yang lah nih. Kamu kan yang dapat 5 talenta kan? Iya, betul. Kayaknya lebih dari 5 talenta deh. Kamu dapat berapa tuh?
Itu. 10. 10 adik-adik. Dari 5 talenta dikembangkan jadi 10. Dan Kak Simon dengar kamu dipuji sama Tuhanmu. Kamu hamba yang baik dan setia. Kamu diajak ikut pesta Tuhanmu. Kamu ditunggu. Silakan. Yang 5 jadi 10 adik-adik. Kita coba lihat yang hamba yang kedua ya. Nah, kita tunggu hamba yang kedua yang dapat 2 talenta. Apakah dia bisa dapat 4 talenta? Nah, ini dia nih, orangnya datang. Hei, sebentar. Kayaknya kok sama ya adik-adik sama yang pertama ya? Bukan dong ya, bukan. Nah, kamu yang dapat 2 talenta bukan? Sekarang dapat, wow, jadi 4 talenta adik-adik. Berarti dia bisa mengembangkan talentanya. Dan kamu juga dikatakan sama Tuhanmu, kamu hamba yang baik dan setia. Kamu dipanggil buruan masuk ke pesta Tuhanmu. Silakan, jalan. Dadah. 2 talenta menjadi 4 talenta. Gimana yang 1 talenta? Kita lihat ya. Nah, hamba yang terakhir adik-adik. Hamba yang cuma dapat 1 talenta. Hamba yang tadi nakal keluar dari berangkas dan katanya dia nggak mau kerjakan talentanya karena cuma dapat 1. Katanya mau ditanam di dalam tanah. Nah, kira-kira tuannya gimana ya? Nah, ini orangnya datang. Hai. Kamu dapat 1 kan ya? Terus kenapa tidak saya temanmu tadi? Ada yang dapat 5 tambahan, ada 2 tambahan, kamu dapat 1. Ya, cuma aku dapat 1 doang sih. Ya udah aku tanam aja. Ini hasilnya nih. Terus mau balikin? Iyalah mau kembaliin. Aku dengar kamu bakal dimarahi sama Tuhan loh kamu loh. Karena kamu tidak berhasil bertanggung jawab sama talentanya. Yang benar. Beneran, serius. Kamu coba ke sana, ketemu Tuhan kamu dulu. Katanya kamu akan dihukum. Aduh, gimana? Coba, kamu ketemu Tuhan dulu. Sana tuh. Iya, ke sana, ketemu Tuhan dulu. Teman dulu. takut. Yang 2 teman kamu jadi sana. Ketemu dulu. Ketemu dulu. Cepet dulu. Nah, adik-adik, kayaknya hamba yang ketiga ini bakalan dihukum sama tuannya. Karena hamba yang pertama dan kedua dari 5 menjadi 10. 2 menjadi 4. Yang terakhir yang cuma dapat 1 talenta karena dia takut, dia malas, dia cuma simpan di dalam tanah dan dia akan dihukum. Dibawa ke kegelapan di mana ada ratapan dan kertak gigi. Benar. Hamba yang ketiga dibawa ke kegelapan. Sedangkan hamba yang pertama dan kedua diajak masuk ke pesta raja. Nah, adik-adik, kita sudah lihat 3 hamba ini. Mereka diberikan perintah dari Tuhan mereka untuk mengerjakan talenta mereka. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Menurut kesanggupan mereka. Tapi hanya 1 perintah buat mereka. Kerjakan talentamu. Seberapa banyak, seberapa kecil talentamu, Tuhan ini memberi perintah kepada 3 hambanya, kerjakan talentamu. Dan 2 hamba yang pertama, mereka mengerjakan dengan baik, dan mereka diajak untuk masuk ke dalam pesta tuannya. Tapi hamba yang terakhir yang cuma dapat 1 talenta, dia simpan di dalam tanah, hamba ini dihukum oleh tuannya. Hari ini adik-adik, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kak Simon diberi talenta, kalian diberi talenta. Hari ini kita kerjakan sama-sama talenta ini sebagai tanggung jawab kita. Selain itu, kita juga diberi perintah dari Tuhan, talenta ini harus dikerjakan supaya menghasilkan lebih banyak lagi. Perintahnya ada di dalam Alkitab. Kita diberikan perintah di dalam Alkitab, maka dari itu kita harus baca Alkitab tiap hari. Kita harus belajar Alkitab, kita tahu perintahnya. Oh, hari ini Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoa buat mereka. Perintah itu sebagai tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita punya musuh adalah orang memusuhi kita harus berdoa buat mereka. Atau kalau kita punya talenta dan Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia.
kita punya sesuatu barang, punya sesuatu makanan, kita harus bagi kepada mereka. Kerjakan talentamu supaya hidup kita berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Dan ujung-ujungnya kita akan diajak Tuhan untuk ikut ke dalam pestanya Raja. Hari ini sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak kalian nyanyi satu lagu. Lagu ini memberkati sekali, dikatakan, aku ada hari ini karena kasih sayang-Mu Tuhan. Dan aku ada hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Jadi kalau kita punya talenta hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kita ikuti lagu ini ya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini. Hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik ya. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini, kalau hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat online, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kita punya talenta, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Pakai waktu kita, pakai talenta kita sebagai tanggung jawab yang harus kita berikan kembali kepada Tuhan. Hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian, supaya kita bisa dengan kuat mengerjakan talenta kita. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik kepada kami. Dan karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, Kau berikan kami sebuah talenta sebagai tanggung jawab yang supaya kami bisa kerjakan, menghasilkan buah bagi kami, bagi sekeliling kami dan bagi kerajaan surga. Tuhan Roh Kudus, bantu kami mengerjakan talenta ini, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang baik, yang menjagai kami, dan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan semuanya katakan, amin. Kita akan ketemu minggu depan dengan firman Tuhan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, shalom, bye-bye.